Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan waktu luang sehingga kita bisa hadir dalam acara workshop pengimbasan pembelajaran mendalam yang akan dilakukan oleh tiga teman kita, yaitu Bu Unu Yuli Kusniawati SPD, Pak Ahmad Yasir SPD, dan Bu Melina Asmirahayu SPD. Di sini saya selaku MC menyampaikan peruntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga materi yang akan diisi oleh tiga pemateri kita, kemudian dilanjutkan dengan workshop yang lain terus menutup. Oke, yang masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Ala hadaniya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukurillahumul Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Memasuki acara yang ketiga yakni materi inti yang akan disampaikan oleh tiga pemateri kita, di mana akan dibagi menjadi tiga sesi ya materi. Yang pertama akan diisi oleh Bu Unu Yuli Kusniawati dengan materi PPT dan PPD. Apa itu? Oke. Terus yang kedua nanti akan diisi oleh Bu Melina Asmirahayu akan membahas tentang kerangka pembelajaran mendalam atau PM, mulai dari kerangka, prinsip, pengalaman belajar hingga lingkungan belajarnya seperti apa. Nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian materi selanjutnya adalah dari Pak Yasir, Ahmad Yasir SPD, nanti akan membahas tentang asesmen di dalam PM serta bagaimana mengembangkan modul ajar. Yang sudah dikumpulkan belum itu ya, nanti dibahas di sini. Yang baik bagaimana nanti harus dikumpulkan melalui draft yang sudah dibagikan. Mungkin itu gambaran singkat dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, sekarang kita pretest dulu ya, Bapak Ibu. Laptopnya silakan disiapkan. Pretest dulu tentang pembelajaran mendalam. Nomor 1. Apa ya? Apa PPKN? Yang kedua nanti pemateri 2 dengan Bu Melina. Dalam dan perencanaan pembelajaran mendalam.
nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali. Memasuki acara yang kedua, sesi yang kedua yaitu materi dari Bu Menina Asri Rahayu SPD. Kepada Bu Meni, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Baik, sebelumnya kasih tepuk semangat dulu lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah. Karena saya di sini kebagian pembelajaran mendalam kerangka dan konsepnya. Kebetulan saya pun masih belajar di sini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin ketika saya menjelaskan ada yang salah atau ada yang kurang bisa ditambahkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah pelatihan juga atau yang sudah mengikuti PPG kategori kemarin pasti sudah mengikuti PM ini. Ngoten nggih? Ini materinya agak panjang. Kebetulan nanti akan ada tugas kelompok di akhir. Jadi Bapak Ibu monggo dicatat yang penting. Yang penting-penting. Oke. Bapak Ibu, ini agak penting karena ini nanti dimasukkan ke perencanaan pembelajaran. Jadi yang saya jelaskan ini nanti merupakan kerangka dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu nanti. Jadi namanya sekarang bukan modul aja, tapi perencanaan pembelajaran mendalam. Terus Bapak Ibu kata siswa dan peserta didik diganti dengan murid. Nah, kenapa kok muncul perencanaan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu? Karena di Indonesia tingkat berpikir, keterampilan berpikir itu masih rendah. Jadi 99% itu dari hasilnya itu murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3 saja, dan itu yang lower atau yang tingkat rendah, dan hanya 1% yang bisa menjawab HOTS. Definisinya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi tadi sudah dijelaskan dulu bahwa pendekatan mendalam ini memiliki kata kunci memuliakan, yaitu antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Jadi harus saling memuliakan. Kemudian dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati. Yes. Nah, jadi dari pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip BBM ya. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan dari situ ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, dan dapat mewujudkan profil lulusan 8 dimensi DPL. 8 DPL dimensi profil lulusan. Kalau yang kemarin kan kita pakainya profil pelajar Pancasila gitu. Ada berapa? 6. Sekarang ada 8 DPL dimensi profil lulusan. Oke, pembelajaran mendalam udah ada 3 ya. Mau mawon Bapak Ibu? Nah, ini masing-masing nanti akan dimasukkan ke kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di perencanaan pembelajarannya kan ada kegiatan awal, ada kegiatan inti. Nah, nanti di sini itu ada dimasukkan di kegiatan inti. Bagian mana yang berkesadaran, bagian mana yang bermakna, dan yang menggembirakan. Jadi misalkan
ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kemudian ada kolaborasi, jadi berkolaborasi dengan orang lain, gotong royong, ada kemandirian, bagaimana murid itu menyelesaikan pembelajarannya sendiri, menunjukkan kemampuannya, inisiatifnya. Kemudian ada kesehatan, memiliki fisik yang prima, bugar, sehat. Dan yang terakhir komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapersonal. Jadi Bapak Ibu nanti di RPP-nya Bapak Ibu itu dimunculkan dimensi profil lulusan ini, dan itu tidak wajib semua 8-8-nya harus ada, tidak. Misalkan praktek, berarti yang ada cuma apa? Kolaborasi ada, kemandirian ada, kemudian kreativitas ada. Kalau seperti keluargaan masih belum dimunculkan, tidak apa-apa gitu. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam, pembelajarannya ada 3. Nah, berkesadaran ini nanti akan dimunculkan di RP-nya Bapak Ibu ya. Jadi berkesadaran itu nanti yang seperti apa? Kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi kalau Bapak Ibu menciptakan suasana belajar yang nyaman, itu masuk di berkesadaran. Kemudian fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki atas pilihannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nanti kalau misalkan di Bapak Ibu ada pas proses pembelajarannya ada ini, berarti dia masuk berkesadaran. Kalau masuk di bermakna ada, itu bisa dibaca juga, itu bisa masuk di bermakna. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai kayak di dalam kehidupan, itu berarti dia masuk bermakna kayak gitu. Kemudian menggembirakan, tidak hanya kayak have fun gitu, anak-anak happy gitu, tapi di sini ada lingkungan pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak itu aktif, kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Jadi tidak hanya misalkan di sini keterbatasan anak-anak tidak membawa handphone atau apa, tapi tetap bisa dibuat menggembirakan. Misalkan kita pakai apa LKM gitu, lembaga kerja murid, terus anak-anak diajak diskusi seperti itu, tetap bisa menggembirakan. Kemudian menginspirasi, tantangan yang memotivasi dan tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, memberikan ruang untuk prakarsa, tetes serta bakat, minat dan perkembangan. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kayak tadi aha moment itu seperti apa? Kayak misalkan anak-anak bisa, oh ternyata gitu. Nah itu merupakan contoh dari aha moment. Misalkan anak-anak baju itu nggak harus dijahit, bisa dilihat, oh gitu kan Bu. Nah itu merupakan aha moment gitu. Yang ini ada kata pembelajaran, ada praktik pedagogis, yang kedua ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Jadi kerangka pembelajaran yang praktik pedagogis nanti diisi kayak metodenya pakai apa, strateginya pakai apa, kayak gitu kayak biasanya. Kemudian yang kemitraan pembelajaran itu yang dia masuk di dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi di luar guru. Jadi misalkan kepala sekolah ikut, terus kemudian mungkin Bapak Ibu mengundang industri kayak gitu. Mungkin ada orang ahli kayak kesehatan, misalnya undang puskesmas kayak gitu. Kemudian lingkungan pembelajaran, ada lingkungan yang fisik dan yang virtual. Nah kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Praktik pedagogis masuk di yang pembelajaran bermasalah atau PPJBL, PJBL atau apa gitu. Terserah Bapak Ibu, tetap ada itu. Jadi nanti dimasukkan kayak misalkan PBL, berarti masuk sintasnya tetap dimasukkan. Orientasi peserta didik itu tetap dimasukkan. Nanti tetap juga ada memahami, refleksi itu juga ada, dan juga ada yang prinsip pembelajaran di dalam BBM gitu. Ini bisa dilihat komponen minimum perencanaan pembelajaran. Nah di identifikasi yang pertama nanti identifikasi ada, harus ada dimensi profil lulusan tadi DPL. Nah ini
pembelajaran dari Anda. Kalau ada identitas awal kayak gini ya, bisa satuan pendidikan dimasukkan, tidak dimasukkan nggak apa-apa, tapi namanya dimasukkan ya, nanti dicontek. Oke, kemudian alokasi waktunya. Nah, yang pertama kali itu ada identifikasi itu Bapak Ibu. Jadi identifikasi muridnya, jadi muridnya harus seperti apa. Kemudian identifikasi mapelnya. Kemudian, nah ada dimensi profil lulusannya temburen. Jadi yang mana kalau di tempat desain produksi busana ini cuma ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Itu tuh dimasukkan. Yang saya cerita tentang itu. Jadi nggak harus delapan-delapannya ada di pembelajaran apa. Terus yang kegiatan inti ini yang sedikit berubah ditambahin 3M dan BBM tadi. Bahwa ini nah, seperti itu. Saya pakai PJBL, jadi kita masukkan sintaks ada. Sintaks 1 itu dan ada memahami. Saya pakai berkesadaran, bertantangan, menggembirakan di dalam situ. Karena saya menampilkan video, kemudian murid mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipahami. Kayak gitu, terus bawa lagi. Nah itu masuk semua berkesadaran, bertantangan dan menggembirakan. Guru membagikan LKPD itu. Kemudian ada mengaplikasikan ada tadi BBM lagi tadi itu saya masukkan tiga-tiganya karena saya memberikan bimbingan kelompok, kemudian melakukan observasi pada saat diskusi, kemudian hasil diskusi, penilaian hasil, dan yang terakhir merefleksi itu saya masukkan tiga-tiganya. Itu enggak tiga-tiganya apa sih? Berkesadaran dengan menggembirakan. Jadi guru mengevaluasi kayak gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Mungkin itu yang materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada peraturannya bisa ditambahkan sama pemateri yang lain. Sekarang tugasnya Bapak Ibu tiap kelompok silakan membuat mind map, atau peta konsep di kertas not diberikan di buku. Sendirian aja. Pemahaman tentang bahasa di daerah jangan pun dua
menggambarkan tadi yang apa ya, dari lingkaran tadi itu kita menggambarkannya dalam sebuah pohon. Jadi pohon ini itu intinya itu ada di pembelajaran mendalam itu punya 8 bunga, yaitu ada keimanan, ketakwaan tadi, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Setelah itu pohon itu kan punya buah ya Bapak Ibu, itu ada 3 buah yang jatuh, yaitu ada bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Dan juga ada 3 daun yang jatuh tadi, itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan juga yang terakhir itu ada hewan-hewan yang biasanya ada di pohon, yaitu yang praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung? Oke. Sambung ya Bapak Ibu. Berarti sudah jelas ya, dan Bapak Ibu sudah dari membuat peta konsep seperti ini pasti sudah paham ada 8 dimensi, ada 3 prinsip pembelajaran dan 3 pengalaman belajar, dan nanti yang akan diaplikasikan ke anak-anak di perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian tambahan sedikit Bapak Ibu, tadi kan ada kemitraan pembelajaran ya. Tadi yang saya bilang kemitraan pembelajaran itu tidak opsional atau tidak wajib. Nah itu kemitraan pembelajaran tidak hanya untuk orang luar saja atau kayak Budi atau dari puskesmas atau dari mana, tapi juga dari guru pengampu mata pelajaran lain. Misalkan yang produktif berarti nanti kolaborasi dengan guru PKN atau guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu masuk ke dalam kemitraan tersebut gitu. Jadi misalkan dari sana nanti membuat baju gitu, nanti di bahasa Inggris ada prosedur teksnya, dari bahasa Indonesia bisa narasi teksnya seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam kemitraan pembelajaran. Jadi guru lain masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan bersama-sama kolaborasinya seperti apa. Sudah sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas. Oke. Terima kasih.